Gerindra resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Sementara itu rekan Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat lebih memilih mengusung petahana bersama dengan Golkar. Analis menilai ini adalah bentuk kebentuan negosiasi Kim di Pilkada 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Keputusan itu diambil Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, sekaligus membenarkan poster bergambar Riza Marcel dengan tagline IMPM yang berarti Ariza Marcel pasti menang. Dasko mengatakan, kedua orang ini merupakan figur yang tepat untuk memenuhi harapan sebagian besar rakyat Tangerang Selatan yang ingin kemajuan. Riza merupakan mantan wakil gubernur Jakarta periode 2019 sampai 2023 mendampingi Anies Baswedan. Sedangkan Marcel merupakan komika yang namanya naik daun belakangan. Langkah Gerindra berbeda dengan Partai Demokrat di Tangerang Selatan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut ada ikhtiar untuk mewujudkan koalisi Indonesia Maju linier antara di Pilpres dan Pilkada 2024. Namun semua partai yang tergabung di koalisi Indonesia Maju juga menyadari bahwa dinamika dan konfigurasi politik di daerah berbeda dengan di pusat. Demokrat sendiri mendukung petahana pasangan calon Benyamin Daphni Pilar Sagaisan di Pilwalkot Tangerang Selatan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai ada kebuntuan koalisi Indonesia Maju untuk Pilwalkot Tangsel. Menurut Adi, koalisi Indonesia Maju di Tangerang Selatan tidak solid dan punya kepentingan politik masing-masing dan bisa dipastikan terjadi kebuntuan negosiasi antara Gerindra dan Golkar. Tim Liputan CNN Indonesia. Gerindra resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Sementara itu rekan Koalisi Indonesia Maju Partai Demokrat lebih memilih mengusung petahana bersama dengan Golkar. Lalu bagaimana peluang pasangan Riza Marcel dalam bursa Pilkada Kota Tangerang Selatan? Akan saya diskusikan langsung bersama dengan Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bang Riza, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Caca, Bang Riza, Assalamualaikum. Semuanya pemirsa CNN. Baik, waalaikumsalam. Bang Riza, kita langsung tanyakan saja ke Riza Patrianya langsung. Bang, hitungan Gerindra seperti apa akhirnya memasangkan Bang Riza dengan Marcel di Kota Tangerang Selatan? Ya, jadi begini ya, yang pertama ya, saya ini memang 50 tahun di Jakarta. Jadi mengerti betul karakteristik masyarakat, masalah-masalah di Jakarta, dan juga saya 2,5 tahun menjadi wakil gubernur periode yang lalu, dan insya Allah mengerti betul permasalahannya, situasi kondisi, dan solusi-solusinya agar Jakarta lebih baik. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya ini juga kebetulan Ketua DPD Golkar, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, dan kader Partai Golkar. Kader Gerindra di DKI Jakarta. Saya kader partai. Yang ketiga, saya ini kader partai yang sejak berdiri partai hadir terlibat aktif di Partai Gerindra. Yang keempat, saya ini kader yang patuh, taat, yang tertib, yang menghormati keputusan-keputusan partai. Jadi perlu saya sampaikan di CNN ini bahwa saya kader partai yang selama ini selalu patuh, selalu taat, dan selalu berjuang buat kepentingan partai, kepentingan Pak Prabowo di Pilpres maupun di Pileg. Jadi saya selalu siap dimanapun diberi tugas oleh Partai Gerindra. Ya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga sebelumnya malah saya nyalek di Dapil Jabar 3, Cianjur Kota Bogor. Dan kali ini saya mendapat tugas baru sebagai calon wali kota Tangsel. Jadi dimanapun saya ditugaskan, insya Allah saya akan siap melaksanakan keputusan perintah pimpinan
partai untuk dapat memperjuangkannya. Tentu harapannya hadirnya saya di Kota Tangsel bisa memberikan perubahan, perbaikan, kemajuan bagi masyarakat dan daerah Tangsel itu sendiri. Bang Riza, tadi Bang Riza menegaskan bahwa 50 tahun di Jakarta, 2 tahun terakhir lebih terjun lagi di Jakarta, kemudian sebagai kader Gerindra juga sudah pol-polan, patuh dan taat. Kenapa kemudian Partai Gerindra malah mengusung Bang Riza di Kota Tangerang Selatan, di mana memang pengalamannya tidak sebanyak di Jakarta, Bang. Tujuannya apa sebenarnya kalau begitu? Ya, jadi memang kita ini kan dalam pilkada ini, setiap partai, apalagi kita yang tergabung dalam koalisi, punya kalkulasi dan hitungan ya, tertentu yang harus juga saling menimbang antara kepentingan partai sendiri, kepentingan partai dua koalisi, kepentingan masyarakat, dan tentu yang lebih penting adalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Jadi sekalipun saya lama di Jakarta, siap di Jakarta, saya juga harus siap dimanapun ditunjuk, seperti juga prajurit, TNI, Polri, ya, dimanapun dia harus siap untuk kepentingan bangsa negara. Jadi saya juga harus membuktikan bahwa saya juga siap dimanapun ditunjuk. Nah, apalagi di Tangsel. Tangsel ini daerah yang sangat dekat, ya, berdampingan dengan DKI Jakarta. Tangsel ini juga skup yang lebih kecil dari Jakarta. Dan insya Allah dengan pengalaman saya selama 50 tahun di Jakarta, 2,5 tahun sebagai wakil gubernur di DKI Jakarta, insya Allah banyak bekal modal yang saya miliki, yang insya Allah kalau nanti saya memang ditakdirkan Allah terpilih sebagai wali kota Tangsel, insya Allah saya akan memberikan perubahan, perbaikan yang baik, yang maju bagi Tangsel dan masyarakat Tangsel. Kemudian kenapa partai menunjuk saya? Ya mungkin pimpinan partai kan punya hitungan-hitungan tersendiri. Mungkin Tangsel perlu pemimpin yang baru, yang dirasakan dapat merubah Tangsel lebih baik, apalagi Tangsel adalah daerah penyanggah bagi DKI Jakarta, dan Tangsel juga bagian kecil dari Jakarta. Mudah-mudahan Tangsel bisa menjadi kota satelit, kota modern, kota yang maju, yang bisa membahagiakan warganya, dan Tangsel juga bisa menjadi kota-kota yang sejajar dengan kota-kota di dunia. Jadi saya kira ada pemikiran-pemikiran lain dari pimpinan yang saya hormati dan saya sikapi secara baik, bahwa ini keputusan yang saya kira baik, yang harus saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Berbicara mengenai pemikiran dan juga hitung-hitungan partai, kenapa kemudian dipasangkan dengan Marcel? Hitungannya seperti apa nih, Bang? Ya itu pimpinan ya yang punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin Marcel anak muda ya, memang dia komika, karena kita tahu generasi muda lebih dominan di pemilu maupun di pilkada 2024 ini, dan banyak pertimbangan lainnya. Saya siap saja, bagi saya sebagai kader siap saja, sebagai calon apa saja siap, di daerah mana saja ditugaskan siap, dan juga selalu siap dipasangkan dengan siapa saja. Jadi saya kader, tidak hanya patuh, taat, dan tertib. Saya akan memperjuangkan dan membuktikan tugas-tugas dari partai dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, kita akan mendengar analisanya Kang Ujang. Kang Ujang, gimana nih hitungannya tuh sebenarnya gimana? Bang Riza menegaskan 50 tahun di Jakarta, 2 tahun terakhir ini memegang Jakarta, dan kemudian dipasangkannya juga dengan Marcel. Gimana nih hitungannya, Bang? Kang Ujang. Ya, Bang Riza sangat layak ya untuk memimpin sebuah kota yang menurut saya sudah modern dan perlu dikembangkan kembali agar memang menjadi kota yang katakanlah berprestasi bukan hanya di tingkat nasional tapi tingkat dunia. Ini penting bagaimana membangun sebuah kota, dan Bang Riza punya pengalaman di situ. Nah, kalkulasinya seperti apa? Ya kita sederhana saja, banyak variabel gitu ya, banyak faktor gitu terkait indikasi atau kemenangan bagi kandidat. Kalau saya sih melihatnya sederhana, ada 4 kan yang sering saya katakan. Ada popularitas, ada elektabilitas, ada isi tas, dan akseptabilitas. Mari kita uji misalkan
ya tentu dengan survei-survei yang objektif, artinya berbasis pada saintifik. Saintifik itu ya hasil survei yang dilakukan dengan objektif. Itu akan terlihat gambaran seberapa berpotensi Bang Riza ketika dipasangkan dengan Marcel, dan seberapa potensi menangnya juga. Pasti ada kalkulasi-kalkulasi rasional itu ketika Gerindra memberikan penugasan kepada Bang Riza dan Marcel. Nah, saya melihat Marcel juga sama. Kalau kita uji misalkan popularitas tinggi, lalu isi tas juga punya mungkin, lalu akseptabilitas juga di penerimaan di partai politik juga mungkin ada, di Tangsel juga bisa tadi anak-anak muda gitu. Tetapi memang yang harus ditingkatkan bagi Marcel ya elektabilitas, karena populer belum tentu dipilih. Tetapi kan ini pasangan yang saling mengisi ya, antara Bang Riza dengan Marcel. Nah, tokoh sejatinya yang dimunculkan oleh Gerindra adalah Bang Riza ini. Dan siapa yang tidak tahu Bang Riza gitu bukan hanya di Tangsel, bukan hanya di DKJ, di Indonesia semua orang tahu siapa Bang Riza itu. Jadi dari kalkulasi tadi ya, 4 hal tadi elektabilitas, popularitas, isi tas, dan akseptabilitas, saya meyakini Bang Riza punya semua indikator-indikator ini sehingga Partai Golkar menawarkan Bang Riza dan Marcel sebagai paket pasangan. Yang kedua, saya melihat begini, di Tangsel itu saya mengamati sejak lama ya, bahwa ada dorongan akan diborong partai semuanya oleh incumbent. Lalu ada wacana juga incumbent akan melawan kotak kosong. Nah, sesungguhnya kehadiran Bang Riza dan Marcel ini yang ditugaskan oleh Partai Gerindra, tentu jangan lupa Partai Gerindra adalah partainya Pak Presiden, Pak Prabowo. Dan ini menjadi sebuah kekuatan dorongan besar bagi Bang Riza untuk bisa tadi berpotensi untuk bisa menang juga. Jadi disitulah sebenarnya ada, kalau menurut saya ya, ada progresivitas dari Partai Gerindra ketika incumbent ingin memborong partai, ketika incumbent ingin melawan kotak kosong, atau katakanlah nanti melawan calon boneka. Nah, disinilah bagusnya Gerindra menghadirkan lawan yang tangguh bagi incumbent, menghadirkan sosok figur yang kuat yang bisa melawan incumbent itu. Jadi saya melihat peluang menangnya besar Bang Riza dan Marcel ini untuk bisa mengalahkan incumbent begitu. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai peluang atau potensi menang melawan incumbent atau petahana yang begitu kuat, sebenarnya bagi Riza Patria dan juga bagi Partai Gerindra lebih menguntungkan mana sih Kang, menaruh Riza Patria ini di Tangsel atau di Jakarta yang memang sudah menjadi basisnya Riza Patria, Bang? Kang Ujang. Kalau saya melihat ada bagiannya ya, bagian Bang Riza yang tadi sudah berpengalaman panjang ya di DKJ gitu, dari kecil gitu. Ada bagiannya kelihatannya 2024 ini Bang Riza digeser tadi. Jadi bisa jadi bahwa DKJ sudah ada tokoh lain, sudah ada figur lain yang sudah dipersiapkan oleh Partai Gerindra, termasuk Koalisi Indonesia Maju. Sehingga disitulah sebenarnya ada ruang Bang Riza untuk tadi bisa menjadi wali kota di Tangerang Selatan. Dan itu kalkulasi-kalkulasi menurut saya tadi penugasan yang tepat ya dari Partai Gerindra kepada Bang Riza, dan Bang Riza pun menyambut itu. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya DKJ memang wilayah yang strategis, tapi sudah ada kelihatannya tokoh figur yang disiapkan oleh Partai Gerindra. Nah, oleh karena itu pilihannya ya bergeser kepada Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan ini juga menurut saya daerah yang bergengsi juga dalam konteks menjadi penyangga ibu kota kemarin ya. Kalau sekarang katakanlah penyangga DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, dalam konteks itu saya melihat kalau untung rugi gitu ya, hitung-hitungan kalkulasi itu saya rasa bukan itu, tapi yang paling penting adalah loyalitas penugasan dari Partai Gerindra itu yang harus dijalankan oleh Bang Riza Patria. Dan ketika Partai Gerindra menugaskan itu, artinya ada kalkulasi rasional, ada kalkulasi objektif bahwa memang Bang Riza dan Marcel dianggap cocok, dianggap kuat dan bisa melawan petahana tadi. Apakah dengan kata lain itu artinya Bang Riza tergeser dari DKJ, Kang Ujang? Saya rasa tidak ya. Tadi punya ininya sendiri, punya punya tokohnya sendiri dalam konteks pilkada saat ini. Jadi Bang Riza tetap dia tokohnya nasional. Kalau tokoh nasional ditempatkan dimanapun ya cocok saja. Ketika partai misalkan menugaskan di DKJ,
ya DKJ, tetapi kebetulan partai memang menugaskannya di Tangerang Selatan ya. Artinya disitulah sebenarnya kalau tokoh partai, kader partai harus siap ditugaskan dimanapun. Termasuk ada junior saya juga di Partai Gerindra ketika Baik, ditugaskan di baik. Kata lain, Kabupaten Bandung Barat ya jalan baik. begitu. Kata lain, Bang Riza tuh versatile ya, bisa di mana saja. Saya juga mau membahas mengenai potensi Riza dan Marcel. Marcel ini akan meningkatkan atau justru memberikan beban yang cukup berat untuk Bang Riza. Namun pertanyaan ini akan saya lemparkan usai jeda karena saya harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Bagaimana potensi peluang pasangan Riza Marcel di Pilwalkot Tangerang Selatan? Saya akan kembali mendiskusikan hal ini dengan Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Bang Riza kalau melihat hitung-hitungan tentunya sudah berkomunikasi juga dengan Marcel. Bagaimana hitung-hitungan Bang Riza dan juga Marcel untuk nantinya berkampanye? Ya, tentu beban ini atau tugas ini harus dibagi ya secara baik dan merata ya. Tidak hanya antara saya dengan pasangan saya, Marcel, tapi juga dengan partai, dengan relawan dan seluruh pendukung, dan juga tentu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan ya. Terlebih lagi kami baru saja ya direkomendasikan ya butuh dukungan yang penuh dari seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dari berbagai organisasi, majelis taklim, kemudian juga dari ormas-ormas, OKP, relawan, semua saja masyarakat berbagai komunitas, berbagai kelompok masyarakat yang ada di Tangsel. Tentu saya pribadi dengan Marcel, dengan Partai Gerindra dan Partai Koalisi nanti sangat membutuhkan dukungan ya, dan juga tentu bentuk bantuan yang lebih nyata, lebih konkret, apa yang bisa disinergikan. Dan saya tentu dengan Marcel selain akan berusaha mendengarkan harapan, keluhan dari masyarakat, tentu kami akan berusaha secara konsisten komitmen yang sudah dibangun untuk dapat direalisasikan. Kami optimis ya, Tangsel akan menjadi kota yang maju, kota modern, yang warganya insya Allah bisa nyaman, bisa senang, dan tentu aman yang paling penting ya. Kita tahu beberapa kota di Jabodetabek itu masih merasakan kurang nyaman dan kurang aman. Ini juga menjadi prioritas kami dan program-program lainnya agar Tangsel menjadi maju dan lebih baik. Baik, Kang Ujang hitungannya gimana nih keduanya lama di Jakarta, Marcel juga tinggal hidup lama di Jakarta, lahir di Jakarta, harus melawan petahana yang kita tahu kuat sekali. Dan Marcel ini berasal dari dunia entertainment, komika yang memang populer, namun kita tahu populer itu tidak serta-merta terkonversi dengan baik ke elektabilitas. Hitungannya gimana? Apakah kemudian nanti Marcel menjadi beban atau seperti apa? Ya, memang kan harus diuji tadi. Popularitas betul, tapi popularitas belum tentu terkonversi ke elektabilitas. Maka harus diuji elektabilitasnya. Isitas mungkin punya, tapi tadi akseptabilitas ini yang harus diuji juga ke warga Tangerang Selatan. Penerimaan publik, penerimaan masyarakat Tangerang Selatan seperti apa kepada sosok Marcel. Itu kan harus dibangun ya, dibangun chemistry, kedekatan dengan warga Tangerang Selatan. Dan saya rasa waktunya cukup ya untuk bisa sosialisasi, karena sudah punya modal popularitas, lalu modal isitas, lalu tinggal ditambah akseptabilitas dan menaikkan elektabilitas. Dan jangan lupa kalau kita bicara sosok pasangan, bukan hanya bicara Marcel, tapi bicara Bang Riza Patria. Nah, kalau saya melihat apakah menjadi beban atau menjadi keuntungan, ya saya sih melihatnya ya tentu ini kalkulasi yang sudah rasional, sudah matang disodorkan oleh Partai Gerindra. Tentu
menjadi keuntungan bagi Bang Riza. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya membangun citra positif tadi ya, penerimaan atau akseptabilitas yang kuat di mata warga Tangsel, termasuk untuk meningkatkan elektabilitas. Karena kalau kita uji gitu ya, banyak pilkada di sebelum-sebelumnya gitu, bahwa sosok artis, sosok selebritis, sosok yang populer itu belum tentu juga menang ketika maju. Oleh karena itu pengalaman ini tentu sudah dibaca oleh Partai Gerindra agar memang ketika mendorong artis berpasangan dengan katakanlah tokoh atau kader di suatu wilayah, maka Baik. bagaimana agar bisa menang. Saya sih melihat ya potensi untuk bisa unggul itu sangat besar. Karena Sangat saya besar melihat berapa begini, Kang Ujang? Karena kan lawannya cukup berat ya, petahana Benyamin Daphni yang sebelumnya juga mendampingi Airin Rahmidiani selama 2 periode. Kita tahu bahwa kota Tangerang Selatan memang dikuasai oleh Airin Rahmidiani dan juga kolega-koleganya. ya begini, tidak ada tokoh atau figur yang tidak bisa dikalahkan. Semua punya minus, semua punya kekurangan dan ada kelebihan. Nah, di situ sebenarnya masuk ruang-ruang di mana gitu ya, pasangan Bang Riza dan Marcel itu bisa menembus kebuntuan untuk bisa katakanlah tadi ya, meningkatkan 4 aspek yang saya katakan tadi. Memang berat melawan incumbent itu, apalagi mohon maaf ada dinasti politik di situ. Dan kita tahu di pilkada berikutnya anaknya Wapres gitu ya, Saras, keponakannya Prabowo juga kalah ketika itu. Nah, di sinilah sebenarnya Gerindra belajar. Ketika di masa 5 tahun sebelumnya kalah, makanya hari ini gitu pilkada saat ini ketika menyodorkan nama Riza Patria dan Marcel, tentu kalkulasinya ingin menang. Nah, disitulah sebenarnya, nah apa kekuatan dari Bang Riza dan Marcel? Tadi kekuatannya Bang Riza tokoh, semua orang Baik, tahu, semua orang juga mengerti baik tentang Kang Ujang. ketokohan beliau. Yang paling penting adalah sebenarnya gini, didukung oleh partainya Pak Presiden. Ini yang menjadi kekuatan tersendiri bagi pasangan Bang Riza dan Marcel itu. Karena Partainya Pak bagaimanapun Presiden tuh ketika, apa ya Kang Ujang? ya artinya ketika 27 November pilkada dilaksanakan, Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Nah, pendulum kekuasaan itu ada di tangan presiden, dan presiden itu dalam konteks politik ya mohon maaf ya bisa memenangkan ya siapapun Baik. dalam konteks pilkada, tentu dengan jalur-jalur demokrasi begitu. Baik, Bang Riza, komentarnya bagaimana melawan dinasti politik yang sudah bertahun-tahun kita semuanya tahu terjadi di Kota Tangerang Selatan, dan juga salah satu potensi kemenangan karena Bang Riza ada dalam partai yang sama nantinya dengan presiden terpilih. Ya memang Banten terlebih Tangsel itu memang di bawah kekuasaan atau dominasi Partai Golkar dan keluarga Atut ya, terlebih calon sekarang dari incumbent sudah 15 tahun di situ. Saya harus menyampaikan bahwa pasangan ini memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik ya. Namun sekali lagi justru hal tersebut membuat kami lebih terus untuk bekerja dan berjuang lebih baik, karena kami menghadapi lawan pasangan yang kuat ya, dan kami bersyukur diberi kesempatan dipercaya oleh partai untuk berhadapan atau berkompetisi secara sehat, secara baik dengan lawan pasangan yang baik dan kuat ya. Yang penting adalah masyarakat sendiri nanti yang akan melihat ya sejauh mana kemajuan Tangsel selama ini dipimpin oleh incumbent, dan harapan apa yang diharapkan oleh masyarakat ke depan, perubahan apa ke depannya. Bagi saya yang penting ya membangun kota, Baik. tidak hanya membangun fisik gedung pencakar langit umpamanya, tapi jauh lebih penting adalah membangun mental jiwa masyarakat Tangsel itu sendiri. Baik, Supaya dan mereka hidup aman, nyaman, damai, dan bahagia. baik, dan keputusan Mendapatkan akhir, lapangan pekerjaan yang baik. ya, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat ya. Bang Riza, terima kasih. Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga analis politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pilihan Indonesia. Sama-sama Mbak Caca, Bang Sama-sama, Riza. makasih ya, semuanya masyarakat. Amin. Beragam informasi lainnya masih akan kami sajikan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.